Salam Sepsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sepsa, pada mata pelajaran Teknik Gerinda kelas 12 semester 5 hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam proses penggerindaan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, bebas corona. Alhamdulillah, murid-muridku atau siswa yang saya sayangi di TPM. Kali ini saya, Bapak Muhammad Wahyudi, membahas tentang materi menggunakan mesin gerinda. Masih dalam kelanjutan materi sebelumnya. Nanti kita di sini lebih spesifik, di mana di dalam proses penggerindaan kita harus tahu persis bahwa prinsip kerja adalah meratakan sebuah permukaan. Namun di materi kali ini nanti kita akan mengetahui dari berbagai bentuk permukaan-permukaan mana saja yang harus diratakan. Tapi secara prinsip yang pertama kita bisa menggunakan mesin gerinda. Tentunya yang pertama persiapannya yang jelas APD, kemudian perlengkapan-perlengkapan pendukung maupun perlengkapan utama harus kita sediakan. Jadi kompetensi dasar kita menggunakan mesin gerinda. Jadi pada saat kita masuk di tingkat 12, tentunya kita kemarin di tingkat 11 punya bekal tentang menggunakan mesin gerinda tangan maupun mesin gerinda yang sederhana untuk pembuatan bidang-bidang rata. Misalkan di kelas 11 kita pernah praktek membuat pahat bubut dari berbagai bentuk. Makanya di sini nanti akan kita kembangkan fungsinya sesuai dengan berbagai macam proses-proses penggerindaan. Tujuannya kita adalah yaitu telah mempelajari kompetensi dasar ini diharapkan siswa dapat tidak hanya membuat suatu gambaran umum, tapi juga bisa menggunakan. Mohon maaf, nanti kita pada saat pandemi ini belum bisa praktek, makanya nanti di dalam materi ini kita banyak sekali membaca literasi yang ada di berbagai sumber-sumber belajar, misalkan di YouTube, kemudian di buku PSE atau yang lain nanti bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang nanti akan Bapak sampaikan. Yang pasti kompetensi dasar kita adalah kembali ke mesin dasar, yaitu mesin gerinda. Diharapkan semua siswa nanti dapat menggunakan dan bahasanya adalah dapat mempraktekkan. Kita bahas dari satu persatu mesin gerinda itu sendiri. Kita kembali ke review yang kemarin untuk persepsinya, yaitu mesin gerinda adalah yang pertama untuk secara umum kita ketahui adalah menggerinda permukaan, kemudian menggerinda silinder, kemudian menggerinda silinder dalam, kemudian menggerinda tanpa senter. Dari masing-masing ini kita gambarkan bahwa sebuah pekerjaan yang diproses melalui gerinda ternyata ada berbagai macam bidang permukaan. Dalam hal ini yang pertama yang dimaksud permukaan adalah permukaan yang rata. Silinder bisa dikatakan yang mempunyai diameter luar atau silinder dalam yang mempunyai diameter dalam atau kedalaman, bahkan juga proses menggerinda tanpa senter. Tanpa senter itu adalah menggerinda tanpa pemegang atau membuat dua buah senter yang nanti akan mendukung sebuah proses penggerindaan. Di dalam memahami dan atau mungkin nanti mengerjakan tugas, banyak sumber yang harus kita pelajari. Salah satunya mungkin ada di seperti sumber dari saya ini, mungkin nanti bisa di-download di video apapun di YouTube. Ini gambar dari sebuah proses penggerindaan mesin gerinda secara permukaan. Jadi yang pertama, posisi mesti pada proses ini adalah penggerindaan dengan posisi permukaan yang lurus. Makanannya bergerak menurun. Jadi benda kerja ada dicekam, kemudian mesinnya turun dan diatur antara 1/1000 sampai dengan 5/100 mm setiap gerakan pemakanannya. Kemudian gerinda permukaan lainnya adalah penggerinda benda kerja yang dipasang pada kepala tetap atau cekam.
ada mesin ini, tentunya nanti kita gunakan berbagai alat-alat pendukung, karena salah satunya adalah sebagai penjepit benda kerja atau dekam mutlak harus ada untuk menyekam dari sebuah proses permukaan. Makanya bisa dikatakan di mesin pindah pun juga ada kepala tetap atau yang dimakan cekam, atau bahasanya adalah ragum, atau mungkin yang paling sederhana adalah bisa dikatakan atau disampaikan yang secara umum adalah penjepit. Kemudian yang di sini adalah pada saat kita membuat proses menggerinda dengan permukaan senter, mungkin sedikit agak ke flashback ke belakang. Pada saat kita membuat sebuah benda kerja yang silindris luar, otomatis ada pemegang senter di dalam mesin itu untuk meratakan sebuah permukaan yang kita ketahui pada saat ini kebetulan ada permukaan yang bertingkat, hasil dari sebuah proses pembubutan. Untuk meratakan permukaannya tetap menggunakan mesin gerinda. Inilah yang dikatakan menggerinda silinder luar, atau bahasanya adalah diameter luar, di mana dengan gerak memanjang untuk benda kerja yang panjang. Yang kedua, gerak tegak lurus untuk benda yang tebalnya tidak melebihi tebar roda gerinda. Yang ketiga adalah gerak tegak lurus juga dilakukan untuk gerinda bentuk. Jadi disinilah berbagai macam bentuk pekerjaan gerinda akan dibahas. Yang pertama, gerak memanjang. Jadi arah gerakannya adalah arah dalamnya suatu pemakanan, bisa dari sebelah kiri atau kanan, artinya arahnya adalah memanjang. Kemudian penggerindaan tegak lurus. Jadi benda kerja yang digerinda berada posisi porosnya, kemudian batu gerinda ada di sebelah atau di atasnya. Inilah yang dikatakan penggerindaan dengan metode cara tegak lurus. Ini kita lanjutkan dengan penggerindaan yang bertingkat seperti di gambar sebelumnya. Jadi di sini ada berbagai proses, dari proses pembubutan yang nantinya harus dihaluskan dengan gerinda dengan kondisi sebuah diameter yang berbeda atau yang namanya diameter bertingkat. Makanya di sini penyebutan gerinda penggerindaan bertingkat. Kita lanjutkan penggerindaan bentuk juga. Pada saat tertentu kita mungkin yang dinamakan bentuk bermacam-macam, seperti di proses-proses pembubutan baik manual maupun di CNC, misalkan ditemukan sebuah bentuk bertingkat yang istilahnya adalah bentuk kontur atau bentuk sesuai dengan benda kerja yang dibuat, akhirnya batu gerinda disesuaikan dengan bentuk kontur yang nanti akan dihaluskan permukaan konturnya. Begitu beberapa tadi yang macam-macam proses penggerindaan dengan berbagai bentuk. Tentunya di sini ada gambar juga mesin gerinda yang saya katakan tadi, menggerinda dengan menggunakan dua senter, yaitu pada saat seperti ini berarti posisi bahan atau media atau benda kerja yang digerinda adalah berbentuk panjang dan tentunya harus diikat oleh dua senter yang berputar. Dan tak lupa di sini disampaikan juga pada saat kita melakukan proses gerinda, jangan lupa proses pendinginan atau coolant harus tetap dilakukan. Hal ini untuk mengurangi gesekan atau panas yang nanti bisa mengakibatkan batu gerinda itu pecah maupun benda kerja sedikit bisa dikatakan gosong atau mau terbakar. Makanya di sini perlunya coolant atau pendingin. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang seperti ini. Nanti teman-teman siswa, harapan saya bisa untuk membuat suatu rangkuman atau membuat suatu literasi, membuat suatu tugas pencerahan dari berbagai bentuk tadi. Nanti bisa untuk membuat suatu soal atau tugas, yang dari tugas itu adalah satu, bagaimana proses-proses pada saat menggerinda permukaan, kemudian bagaimana proses silinder dalam, silinder luar maupun proses-proses penggerindaan bentuk. Maka dari itu nanti pada saat setelah video ini dilihat,
ada tugas-tugas yang saya masukkan dalam Google Classroom yang nantinya tolong dirangkum dari berbagai sumber atau metode belajar. Saya pikir untuk pertemuan kali ini adalah yang perlu saya sampaikan. Hanya mohon maaf nanti kalau ada kekurangan nanti kita lanjutkan di periode berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teknik gerinda dengan pembahasan mengerjakan berbagai macam proses pengerindaan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.